Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Puluhan preman berkedok ormas diringkus Polda Bali. Turis asing dan warga lokal terlibat adu jotos di Kuta Utara, Badung. Ratusan orang ikut ritual siat sampian di Bedulu Gianyar. Bali saat ini tengah serius melakukan bersih-bersih preman. Polda Bali sejak tanggal 5 hingga 12 Mei 2025 menggelar operasi menjaring preman atau pelaku kejahatan jalanan yang melakukan pemerasan, pemalakan hingga pengancaman. Sebagian berkedok ormas untuk menakut-nakuti korban. Selama pelaksanaan operasi Pekat Agung 2025, jumlah preman yang terjaring tergolong sedikit jumlahnya dibanding polda lainnya di wilayah Indonesia yang rata-rata berjumlah di atas 200 kasus. Ini menunjukkan wilayah hukum Polda Bali masih relatif aman dari ulah para preman ini. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Bali, keamanan Bali tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pecalang yang sangat peduli dan sadar pentingnya menjaga keamanan dan kerukunan. Di sini aja. Pelaksanaan operasi yang digelar oleh Polda Bali beserta jajaran itu dilaksanakan selama 8 hari. Kita mulai tanggal 5 Mei sampai 12 Mei kemarin. Dari hasil pelaksanaan ini, dari seluruh target operasi yang sudah kita tentukan semua terungkap. Jadi ada 25 target operasi yang dilaksanakan, yang kita tentukan oleh Polda Bali dan jajaran. Namun kita bisa mengungkap 56 pelaku premanisme. Dengan 56 kasus, jadi 25 target operasi dan non-target. Dan semua menyasar pelaku-pelaku premanisme. Jadi banyak yang menjadi sasarannya, termasuk begal, termasuk geng motor, termasuk kejahatan jalanan lainnya yang masuk dalam kategori premanisme ini menjadi target kita. Akhir-akhir ini ulah preman berkedok ormas meresahkan masyarakat. Mereka tidak hanya memeras warga, namun juga membuat resah investor yang akan menanam modal di Indonesia. Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia menggelar operasi menangkap para preman, khususnya di wilayah Bali yang bisa mengancam pariwisata yang menjadi motor utama penggerak perekonomian Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kematian bocah berusia 8 tahun akibat virus rabies di Desa Tegal, Badeng Barat, Kecamatan Negara, Jembrana adalah sinyal alarm bagi pemerintah Kabupaten Jembrana. Untuk mencegah agar virus rabies tidak berkembang luas, petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana langsung mendatangi rumah warga di Desa Tegal, Badeng Barat untuk melakukan vaksinasi darurat. Tim bergerak cepat karena khawatir virus menyebar dengan cepat dan menimbulkan banyak korban. Petugas mengecek langsung hewan peliharaan warga untuk divaksinasi. Nah, kegiatan ini berdasarkan petunjuk dari pimpinan bahwasanya ada kasus suspek rabies pada manusia. Nah, tentu kita dari Dinas Pertanian sebagai leading sektor yang menangani kesehatan hewan cepat bergerak di sini melakukan kegiatan vaksinasi rabies. Untuk bulan Mei saja sudah ada 12 kasus gigitan hewan pembawa rabies untuk wilayah Desa Tegal, Badeng Barat. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama, terutama warga masyarakat. Ada perasaan takut, was-was gitu. Ya, perasaan takut, was-was ada. Terusnya, dia tahu nggak rabies itu penyakitnya itu? Ya, penyakitnya bisa menular Menular ya. Manusia. ya ke manusia bisa. Nah, apa yang dilakukan selama ini untuk menghindari penyakit rabies? Mungkin divaksin. Hah? Mungkin divaksinasi mungkin.
anjingnya divaksin. Apa beli punya anjing? Ini anjingnya 2, anaknya 1. Sebelumnya tanggal 11 April lalu, petugas melakukan vaksinasi darurat terhadap 29 ekor anjing milik warga setempat. Lalu tanggal 16 Mei lalu, petugas kembali memvaksinasi 42 ekor hewan penular rabies, yakni 41 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Vaksin yang digunakan adalah Neorabivet, vaksin rabies khusus untuk hewan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Turis bule kembali bikin ulah. Video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan perkelahian yang melibatkan sejumlah orang yang diduga warga negara asing dengan warga lokal. Polisi sedang meneliti video tersebut. Lokasinya diperkirakan masuk wilayah hukum Polsek Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan terjadi pada Jumat 16 Mei lalu, sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Polisi belum bisa memastikan siapa saja para pelaku dan apa yang menjadi penyebab perkelahian dan kemungkinan korban yang jatuh. Kepala Seksi Humas Polres Badung, Ibda Iputu Soekarma mengatakan, pihaknya saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Sampai saat ini masih kita laksanakan penyelidikan terkait yang terlibat di dalam keributan itu orang asing itu sendiri maupun warga lokal. Jadi untuk jumlahnya belum dapat kita pastikan karena ini masih proses penyidikan. Jadi nanti setelah selesai penyidikan lengkap kita akan up kembali ke media. Ditangani oleh Satreskrim Polres. Saat ini kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres. Saat ini kasus perkelahian ini masih ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Badung. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak menduga-duga dan menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Perkelahian yang melibatkan warga negara asing dengan warga lokal akhir-akhir ini menjadi sorotan. Mereka tidak hanya berkelahi dengan warga, namun juga pecalang, pelayan kafe hingga pemangku adat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.